Yang kedua terkait dengan dalil akli. Bismillah. Ini yang jadi mungkin agak berbeda. Beliau ini ingin memposisikan akal setelah beliau definisikan sendiri bahwasanya akal itu adalah memindahkan realitas dengan perantaraan indera, naklul waqi ilat dimaq biwasitatil hawas ma'al ma'lumatis sabiqah yufassiru hadzal waqi. Nah, itu definisinya begitu. Akal itu baru bisa berfungsi, yakni pertama ya, kalau realitas ya, fakta yang difikirkan itu terindra. Kalau tidak terindra, tidak bisa menggunakan akal. Jin misalnya yang itu perkara-perkara gaib, tidak bisa, akal manusia tidak mampu menjangkau. Jadi realitas yang bisa digunakan akal membahasnya itu adalah realitas yang terindra. Kalau metode ilmiah ya harus ada observasi. Observasi itu kan yang terindra. Kalau tidak bisa terindra gimana observasi? Kemudian yang kedua, biwasitatil hawas, ada indranya. Sehingga orang yang tidak punya panca indera, maka dia tidak ada pintu masuk untuk informasi. Biasanya kalau tidak mendengar, ya tuli bisu nanti ujungnya, karena tidak ada informasi kalimat yang masuk. Jadi kalau tidak mendengar, tidak melihat, ya gimana informasi itu bisa masuk. Jadi panca indera ini menjadi salah satu syarat akal itu bisa berfungsi. Kemudian ada otak ya, ad-dimag, kemudian ada maklumat as-sabiqah ya, informasi sebelumnya. Sehingga kalau tidak ada informasi, ya orang tidak bisa mikir. Jadi fungsi akal itu di situ. Sehingga yang kemudian menentukan dalam hal akidah ini mana yang bisa kita gunakan pembahasan pakai logika, pakai metode berpikir rasional, itu hanya terbatas perkara-perkara akidah yang ada realitas yang terindranya. Seperti apa? Mau keberadaan Allah. Allah itu ada, itu bisa dijangkau dengan sesuatu yang terindra, yakni adanya hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah tidak bisa indera manusia menjangkaunya. Nah, beliau posisikan setelah mendefinisikan akal seperti itu, beliau posisikan ini loh bahasan yang layak dibahas dengan rasio atau akal, ini loh yang tidak bisa. Saya rasa ini capaian yang membuat pembahasan akidah itu sederhana, yang eyel-eyelan ratusan tahun itu kalau ini dipakai selesai itu. Artinya yang diributkan itu tidak usah diributkan lagi. Perdebatan panjang antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah terkait sifat Allah itu apakah zat atau bukan. Itu hubungan zat Allah dengan sifat Allah itu walaupun beliau bahas itu ujungnya ya beliau katakan ini atau mestinya tidak usah dibahas dengan pembahasan rasional. Tapi cukuplah Allah mendengar, Allah melihat, itu cukuplah efeknya ke amal kita, yakni dengan kita hati-hati. Tidak perlu melihatnya bagaimana, mendengarnya gimana, apakah dengan zatnya atau tidak, itu tidak usah dibahas. Beliau memposisikannya begitu. Ya efeknya akhirnya ini, pembahasan-pembahasan akli ya, dalam tanda petik, yang digunakan oleh elemen kaum muslimin sebelumnya itu terpaksa beliau bahas kemudian beliau dudukkan. Ini mestinya tidak usah dibahas lah karena kalau dibahas tadi ya di samping memang akal tidak mampu membahas itu, tapi tidak beliau salah-salahkan, tidak beliau caci maki, tidak, tapi ya ditunjukkan itu metode yang tidak tepat. Nah, bagaimana posisi beliau terhadap Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Syariah ini beliau sebut dalam kitab sebagai Ahlus Sunnah ya. Jadi kalau di kitab Nizamul Islam atau kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama itu ya, beliau sebut beliau ini sebagai ya Asy'ariyah ini dengan Ahlus Sunnah, sehingga beliau kritik beberapa hal ya, beliau sebut itu Ahlus Sunnah. Ini bentuk ta'zim, penghargaan bahwasanya Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnah, bukan seperti sebagian kalangan yang mengatakan Asy'ariyah ini sebagai firqah yang sesat. Ada begitu, sampai-sampai Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini dinyatakan sesat karena akidahnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah oleh kelompok tersebut. Beliau jadi tidak sebut Asy'ariyah, tapi beliau sebut Ahlus Sunnah untuk tadi menegaskan posisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini beliau masukkan ya golongan Ahlus Sunnah. Jadi beliau membatasi diri untuk tidak membahas perkara yang menurut beliau di luar jangkauan akal dengan pembahasan akliyah.
baik ini yang dibahas Asy'ariyah, Mu'tazilah maupun yang diperdebatkan. Ya, beliau memang ada pembahasan itu, tapi tadi sekali lagi saya katakan di bagian akhir beliau bahas itu untuk menunjukkan bahwasanya dengan pembahasan akliyah atau rasional, kesimpulan-kesimpulan mereka dari premis-premis yang mereka bangun itu dua-duanya bisa kelihatan masuk akal, padahal berbeda hasilnya. Kenapa itu terjadi? Karena premis-premisnya itu dibangun di atas sesuatu yang bukan terindra. Jadi kesimpulan itu bisa berbeda meskipun terkesan pembahasannya itu sama-sama menggunakan rasio. Akhirnya debat panjang. Meskipun begitu, beliau tidak ikut larut dalam pembahasan itu. Beliau menyatakan bahwasanya mereka semua ini bagian dari kaum muslimin. Jadi tidak nyalahin ini keluar Islam atau sesat, tidak. Mereka itu bagian kaum muslimin yang membela Islam. Karena munculnya tadi, kenapa bisa muncul ilmu kalam itu? Karena kaum muslimin mau tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang punya pahaman filsafat itu. Setelah Islam melebar luas, menyebar, mereka berhadapan dengan orang-orang begitu. Sementara tabiat Islam itu harus ada debat kadang, mempertahankan Islam. Mau tidak mau memikirkan logikanya orang itu gimana membantahnya. Akhirnya ya ini yang dilakukan para mutakallimin, membela Islam. Tapi akhirnya ikut membahas perkara yang di luar jangkauan indera manusia dengan pembahasan logika tadi. Ini beliau katakan di dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz pertama. Wa kullu ma la yaqa'u 'alaihil hissu la majala lil aqli fi bahthihi wala biwajhin minal wujuh. Jadi beliau posisinya begitu, segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau indera manusia itu tidak ada tempat bagi akal untuk membahasnya, tidak dari sisi manapun. Beliau tegaskan, tidak usah dibahas. Ala annal bahtha fi sifatillah hal hiya ainudz dzat am ghairudz dzat. Bahwasanya pembahasan tentang sifat Allah, apakah dia zat itu sendiri atau bukan zat, sebagaimana yang dijadikan perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, ya. Sifat Allah itu zat atau bukan. Kalau Mu'tazilah kan katakan sifat Allah dengan zat Allah itu adalah syai'un wahid, satu. Artinya Allah melihat, Allah mendengar itu dengan zatnya. Karena kalau ini beda nanti berarti ada Tuhan itu sifat dan ada Tuhan zat. Nah, itu alasan Mu'tazilah begitu. Padahal sifat Allah dan zat Allah itu kan perkara yang di luar indera manusia. Ini dikatakan oleh Syekh Taqi, ini dibahas oleh Ahlus Sunnah. Beliau katakan pembahasan sifat Allah ini zat atau bukan, huwa bahsun fil zat. Ini pada hakikatnya ya pembahasan tentang zat Allah Ta'ala, pembahasan tentang zat Allah. Yang ada mestinya kita menahan diri tidak bahas itu. Wal bahtsu fil zat mamnuun aslan wa mustahil. Pembahasan tentang zat Allah itu dilarang, dicegah secara asal, dan ini adalah pembahasan yang mustahil. Sehingga ya panjang sekali perdebatan tentang sekedar menentukan Allah ini misalnya melihat itu dengan zat atau dengan selain zat. Beliau katakan ini perkara yang tidak perlu dibahas. Meskipun beliau bahas. Beliau bahas itu untuk menunjukkan tidak perlu dibahas. Kemudian di bagian lain di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah, beliau tegaskan bahwasanya perbedaan seperti ini tidak pantas untuk kemudian saling menyesatkan, saling kemudian mengatakan ini tidak perlu kita bela, ini sudah lain kita, ini sudah di luar Islam. Gontok-gontokan karena ini tidak pantas. Beliau katakan di bagian lain ini di kitab yang sama, anna abhatsal mutakallimin abhatsun islamiyatun. Sesungguhnya pembahasan para ahli kalam itu adalah pembahasan yang sifatnya masih islami, tidak jelek, tidak kemudian sesat-sesat, tidak. Meskipun tidak bagusnya tidak usah dibahas. Wa tu'tabaru ala ikhtilafiha wa tanaqudiha ara'un islamiyatun, dan dianggap meskipun itu berbeda-beda, ada pertentangan satu dengan yang lain, untuk bahas-bahas yang dengan logika, tapi bahas yang mestinya bukan dibahas dengan logika, itu beda-beda, tetapi
itu dianggap oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai ara'un Islamiyah. Itu masih pendapat-pendapat Islami karena muncul dari pembelaan terhadap Islam, terhadap orang-orang non-muslim yang menyerang akidah Islam, ada yang ingin mempertahankan dengan itu, dan juga sebagian dibangun di atas dalil-dalil nakli juga ya. Yu'tabaru kullu muslimin i'tanaqa ra'yan minha annahu i'tanaqa ra'yan islamiyyan. Setiap muslim yang menganut pemikiran darinya tadi, baik itu Mu'tazilah kah, itu Ahlus Sunnah kah. Mu'tazilah itu nanti ada banyak ragamnya. Ahlus Sunnah juga banyak madhabnya sebetulnya. Jangan dikira Ahlus Sunnah ini satu aja, ndak. Pokoknya Asy'ariyah aja, ndak begitu. Imam Al-Juwaini gurunya Imam Al-Ghazali itu juga bukan Asy'ariyah secara tumplek-plek ya. Karena ada beberapa hal yang beliau kritik, misalnya tentang kasab ikhtiari itu. Imam Al-Juwaini bahkan mengatakan kalau Asy'ariyah itu masuk kategori Jabariyah mutawassithah. Karena kasab itu punya pengaruh apa enggak? Nah itu kan, kalau enggak punya pengaruh itu kan seperti ini, silahkan berusaha semaksimal mungkin, hasil akhirnya enggak ada pengaruhnya, enggak ada. Itu pandangan Asy'ariyah. Sementara agak berbeda dengan Maturidiyah, dengan Thahawiyah dan sebagainya. Jadi ada madhab-madhabnya, termasuk Imam Al-Ghazali, nanti kita bahas di belakang ya. Meskipun begitu ya, tadi berbagai macam pendapatnya, itu pendapat mereka itu masih pendapat Islami. Jangan kemudian dianggap kafir, enggak. Jadi setiap mereka dianggap menganut ya pemikiran yang Islami. Kalau perbedaannya hanya pada masalah yang mestinya ndak usah difikirkan secara akal, kemudian difikirkan secara akal, dan hasilnya tidak bertentangan dengan sesuatu yang qat'i. Wa ma ya'tanikuhu ya yu'tabaru aqidatun islamiyah. Dan apa-apa yang mereka itu anut itu dianggap bagian dari akidah Islam. Bismillah. Ini yang beliau sodorkan ya, beliau sampaikan. Termasuk nanti ketika bicara negara itu kata beliau tidak usah mengadopsi pemikiran-pemikiran cabang dari akidah Islam. Hal-hal yang tadi dipertentangkan itu mestinya negara tidak paksakan. Karena kalau dipaksakan ya muncul kayak tadi yang di Spanyol tadi atau yang di masa Al-Ma'mun dulu, yang para ulama akhirnya bisa dipenjara gara-gara beda pemikiran tentang cabang-cabang dari akidah itu. Negara mestinya tidak ngurusi itu. Tapi akidah yang tadi dalilnya qat'i, penunjukan maknanya qat'i, sumbernya qat'i, itu yang menjadi dasar. Nah, tentang Asy'ariyah beliau komentar bagus juga di dalam kitab At-Tafkir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini saya sampaikan karena ada sebagian hanya mengutip sampai di sini. Di sini paragraf sebelumnya ini kan menceritakan runutan yang memulai pembahasan ilmu kalam ini kan Mu'tazilah. Dari Wasil bin Atha itu ya, salah satu anggota halakohnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian muncul An-Nadham dan seterusnya itu. Ya komentar Syekh Taqi begini, para ahli kalam itu ya mereka membela akidah Islam dengan metode mereka sendiri itu, dan pemikiran itu tidak bisa dikatakan keluar dari Islam, enggak. Kemudian dikatakan kalau gitu pro Mu'tazilah, ya enggak begitu. Ini disebut ahli kalam, artinya Mu'tazilah yang memang memulai pembahasan itu, kemudian memunculkan Jabariyah, kemudian memunculkan Ahlus Sunnah, begitu. Tapi mereka semua masih dalam tatanan kaum muslimin. Ini juga yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Ya, keliru tapi itu masih dalam fi mahallil ijtihad. Ya, dalam tempat ijtihad mestinya, karena tidak qat'i. Tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau sebut Ahlus Sunnah ya. Walaula quwwatul islami nafsuhu, ya, andai kata tidak karena kekuatan Islam itu sendiri, wa wuqufu ahli sunnah wal jamaah bisidqin wa ikhlasin, dan berdirinya atau pembelaan ahlu sunnah wal jamaah dengan kebenaran dan keikhlasan mereka, bil wuqufi fi wajhil afkari bi bayanil waqi' alladzi tadullu alaih,
dalam posisi ahlus sunnah ya, di depan pemikiran-pemikiran dengan menjelaskan realitas yang ditunjukkan oleh pemikiran-pemikiran itu, wa taswiri madlulatiha taswiron sohihan, dan bagaimana ahlus sunnah itu menggambarkan makna-maknanya dengan penggambaran yang sahih, wa imtisyaqil husami fi wajhil kafarati min hadhil firaqi wal madzahib, dan menghunuskan pedang ya, di depan kekufuran dari berbagai firqah dan madhab-madhab. Laula dzalika, andai kata tidak karena yang demikian itu, la dzahabal islamu, niscaya Islam akan hilang. Wala dha'a min jara'il falsafatil yunaniyah wa ma aujadathu min afkarin wa ara'in. Dan niscaya Islam itu akan hilang dikarenakan ya akibat yang dipelajari dari filsafat Yunani dan apa yang dimunculkan berupa pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang muncul dari filsafat itu. Ini bahasan beliau. Jadi bukan posisinya menghantam-hantam, jangan begitu ya. Enggak begitu. Karena nanti ketika itu terjadi, yang dipikirkan gimana negara ini loh, ngatur umat Islam supaya enggak usrak terus dan betul-betul Islam itu terjaga. Ini gambaran bagaimana kadang ketika membahas sesuatu beda dengan apa yang dianut oleh sebagian masyarakat, itu dianggap menyimpang, itu biasa. Dulu Imam Al-Ghazali, ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah ya, di dalam Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah. Kata beliau, wa fil haqiqah anna Al-Ghazali lam yakun tabi'an li Abil Hasan Al-Asy'ari aw li Abi Mansur Al-Maturidi. Secara hakiki, sesungguhnya Al-Ghazali ini tidak mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan siapa yang persis seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sebetulnya kalau kita mau ngecek orang per orang itu yang persis sama ya ndak ada. Bahkan beliau dengan Syekh Abdul Qadim Zalum ya ndak persis sama. Ada sisi-sisi perbedaannya. Satu mazhab ndak ada yang persis sama. Sama seperti Imam Al-Ghazali dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maupun Abu Mansur Al-Maturidi. Sama-sama mereka ahlus sunnah. Tidak kemudian karena beda dengan Asy'ariyah kemudian katakan ini keluar dari ahlus sunnah. Meskipun Imam Al-Ghazali pada zamannya pernah dituduh begitu. Pada zamannya ya. Jadi beliau tidak mengikuti jalan itu. Bal annahu nadhara nazratan hurratan fahisatan. Akan tetapi beliau itu memandang dengan pandangan yang merdeka. Yang beliau meneliti secara merdeka. La nazrata tabi'in muqallidin. Bukan pandangan orang muqallid, bukan ya. Wa faqahuma, ini kelebihan nih. Fi aksari ma wasala ilaih. Wa faqahuma, ini salah tulis ini. Imam Al-Ghazali sepakat dengan keduanya dalam banyak perkara yang beliau sampai pembahasannya kepada hasil bahasan itu sampai sama sepakat dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Banyak hal sama dan menyelisihi dalam sebagian yang beliau hasilkan dari kajian beliau itu. Walidha ramai katsiruna min ansaril Asy'ari bil kufri waz zandaqah. Karena inilah sebagian besar dari orang-orang yang mendukung Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu menuduh Imam Al-Ghazali itu dengan kafir dan zindik. Ini gara-gara tadi. Jadi ini bisa kita bayangkan pada zaman itu. Berbeda sedikit aja dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal yang sama itu banyak, itu dituduh bisa kafir atau zindik. Waqra' ma qalahu fi risalatihi Faisal at-Tafriqah bainal Islam wa Zandaqah. Bacalah apa yang beliau tulis, ya, Imam Ghazali tulis di dalam risalah beliau yang judulnya Faisal at-Tafriqah bainal Islam wa Zandaqah. Ini sudah pernah kita bahas dulu waktu membahas kajian tentang Islam ini, hadis 73 golongan itu ya. Intinya apa? Nggak aneh kalau ada orang yang kemudian begitu nuduh-nuduh gara-gara perbedaan sedikit.